Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal rem CBS, rem combi brake system yang ada pada motor Honda. Entah mengapa ya, Yamaha tidak memasukkan motor Yamaha UBS ya, Unified Braking System, karena kalau di India ada yang namanya UBS. CBS sendiri itu merupakan keharusan ya. Kalau secara umumnya namanya adalah link brake system, sistem rem yang terhubung. Jadi sistem rem yang terhubung ini merupakan salah satu kewajiban, salah satu keharusan dari kalau kendaraan itu mengikuti standar Euro 4. Tapi ya seperti kita tahu, Indonesia tidak menerapkan Euro 4 entah sampai kapanpun mungkin ya. Mungkin seumur hidup, entahlah. Tapi artinya tidak ada keharusan di Indonesia untuk menerapkan Unified Brake System, link brake system atau combi brake system untuk di Indonesia. Penulis sendiri nggak pernah ya tahu rasanya pakai Unified Brake System gimana. Jadi yang punya Yamaha UBS itu nggak tahu gimana rasanya. Tapi untuk combi brake system, penulis merasakan baik buruknya juga buruknya. Sorry, nggak ada keunggulan soalnya ya, sorry. Jadi cuma merasakan buruk dan buruk. Buruk pertama karena penulis pernah pakai jatuh. Buruk kedua karena istri pernah pakai jatuh. Parahnya sama anak, gara-gara combi brake ini. Kita lihat dari sisi klaimnya dulu. Klaimnya ini, combi brake disebut meningkatkan keselamatan. Karena katanya rider cewek di Indonesia itu kalau ngerem sukanya pakai tangan kiri dok. Penulis nggak tahu ini surveinya di mana. Berani mengklaim seperti itu, apa pernah survei atau tidak? Karena selama ini ya rasanya Honda tidak pernah survei konsumen. Jadi ya mungkin itu cuma klaim sepihak. Ya nggak kaget juga karena pabrikan Honda itu kan emang suka bohong ya, ngomong saene dewe padahal ya belum tentu seperti itu. Klaimnya bikin lebih selamat karena biasanya ridernya ngeremnya itu cuma pakai rem tangan kiri saja tanpa menggunakan tuas rem tangan kanan. Yang pertama adalah cara mengerem seperti itu adalah cara mengerem yang salah. Karena bagaimanapun juga rem itu baru optimal kalau dipakai dua-duanya. Itu cara ngerem yang benar. Jadi kalau ada rider yang ngeremnya pakai kiri toh, itu salah jelas. Jadi rem yang sebenarnya itu pakai depan dan belakang. Kalau ada yang pakai kiri toh, nah itu sudah menyalahi ya. Mau itu dibilang kebiasaan orang Indonesia atau apa wis, tapi yang jelas itu adalah cara yang salah. Tapi itu yang diklaim sebagai fitur keselamatannya. Perlu diingat bahwa di motor dengan combi brake system itu juga ada stiker labelnya. Yang kalau di motor Honda Beat, motor penulis ya, Honda Beat 2013, itu labelnya ada di bawah jok. Ono tulisannya. Motor ini dilengkapi dengan CBS atau apalah wis mbuh kali kata-katanya opo. Tapi kalau ingin mengerem maksimal, pergunakan dua-duanya. Jadi rem depan dan belakang itu harus dipakai bareng. Jadi walau disebut secara keselamatan seperti itu,
Dari instruksinya sendiri, kalau ingin ngerem lebih pakem, lebih berhentinya lebih cepat, itu harus dua-duanya. Kalau nggak salah dulu banyak beredar foto, gambar ya, ilustrasi bedanya pakai CBS dan tidak. Di situ ditunjukkan orang ngerem pakai tuas rem kiri saja, pakai rem belakang saja dibandingkan dengan CBS. Tentu tahu ya, pakai CBS tok itu salah. Jadi nunjukkan ngerem pakai rem belakang tok itu pun sudah salah. Harusnya kalau membandingkan ya membandingkan antara pakai rem depan belakang sekaligus dibanding dengan CBS maksa tuas rem belakang tok. Harusnya membandingkannya seperti itu, tapi itu tidak dilakukan. Perbandingannya adalah kalau pakai rem belakang tok versus pakai CBS. Tapi ya itu dibilang sebagai fitur keselamatan. Secara dunia nyata, rider yang beneran pasti ngeremnya pakai dua tangan, pakai tuas enggak, kalau motor matic ya, kalau motor matic pakai tuas rem kiri dan kanan. Jadi kalau rider yang sudah lama di jalan, ngeremnya nggak akan pakai rem belakang dong, pasti tuas rem belakang dan depan, karena memang harusnya seperti itu. Klaimnya seperti itu ya. Nah, kita coba cek dari manfaatnya. Secara dunia nyata sendiri, penulis tidak pernah tahu apakah ada orang yang merasakan manfaatnya kombi brake system ini. Karena kombi brake system sendiri merupakan sistem rem yang membiasakan buruk gitu. Karena orang jadi ya masa mengandalkan tuas rem kiri toh, itu hal yang buruk ya. Mungkin merasa pakai tuas CBS tok sip wis iso ngerem, setiap kali ngerem pakai tuas rem kiri tok ya. Tapi itu sebuah kebiasaan yang buruk. Karena apa? Ya karena pengereman nggak bisa maksimal. Bahkan di stiker dari Honda pun sudah menyebutkan secara jelas bahwa kalau mau maksimal harus pakai dua-duanya. Jadi secara manfaat penulis tidak melihat ada manfaat, nggak ada manfaatnya. Bagi penulis nggak ada manfaatnya. Bagi orang lain entah, penulis belum tahu siapa yang merasakan manfaatnya. Karena pengereman menggunakan tuas rem kiri saja itu sudah metode yang salah. Perlu diketahui bahwa walau namanya link brake, tuas rem depan itu tidak pernah bekerja full ya kalau yang dipakai tuas rem kiri. Jadi menggunakan hanya tuas rem kiri tidak akan membuat rem depannya itu pakem. Itu yang versi manapun lah, baik yang versi kunci belakang rem belakangnya tromol maupun yang rem belakangnya cakram, sama-sama tetap nggak bisa full maksimal. Kita bisa lihat yang di versi cakram juga, yang belakangnya cakram juga, itu untuk tuas rem belakangnya, untuk kaliper rem depannya yang kepakai cuma satu. Jadi CBS yang menggunakan rem belakang cakram itu kaliper depannya yang kepakai untuk sistem CBS-nya cuma satu. Jadi nggak bisa diharapkan bekerja maksimal.
Dan ini tuas rem CBS ini menimbulkan bahaya juga. Kalau yang sering dibilangkan itu terutama di skenario di pegunungan ya. Kalau di turunan menggunakan rem cakram yang aman di pegunungan itu nggak boleh terusan ya, nggak boleh terusan ya, pakainya hanya sebentar-sebentar remnya, nggak boleh sampai ditekan lama terus turun kecepatannya dibuat konstan, itu kan nggak boleh. Kalau turun itu baiknya kecepatan tidak dibuat konstan, ngeremnya juga jangan nanggung-nanggung, kecepatan dibuat tidak konstan. Jadi kalau ngerem ya sampai pelan, habis itu dibiarkan motornya jadi kencang lagi, direm sampai pelan, dibiarkan kencang lagi. Cara ngerem yang aman seperti itu. Juga ada anjuran untuk bergantian remnya, rem depan, rem belakang, rem depan, rem belakang. Nah, metode kombi brake menghilangkan kemungkinan itu. Jadi orang jadinya cuma bisa pakai rem rem belakang tok, karena rem depan selalu kepake. Ketika pakai CBS, rem depan kepake. Ketika pakai tuas rem kanan, rem depan juga kepake. Ya kalau sering dipakai ya jadinya lebih sering panas, lebih cepat panas. Jadinya lebih mudah bagian minyaknya itu mendidih. Apalagi kalau olinya masih kalau minyak remnya masih pakai bawaan, bukan pakai yang DOT 4 ya. Tapi ada satu skenario lagi ya, yang terjadi terutama untuk mekanisme yang belakangnya drum, belakangnya bukan cakram, terutama di motor Honda Beat, baik Beat Sporty atau Beat Street atau ya pokoknya Beat lah wis. Kalau yang Scoopy dan Vario biasanya aman untuk kasus ini ya, yaitu dalam kasus kalau misalnya ridernya itu kalau ngerem pakai depan duluan, pakai depan dulu ya, terus habis itu belakang. Nah itu paling berbahaya, itu cara pengereman yang paling berbahaya kalau motornya punya sistem kombi brake. Nah ketika tuas rem kanan ya, untuk tuas rem depan itu ditekan, tenaga pengereman itu kan sudah pas. Nah ketika pada saat itu ya tuas rem belakangnya ditekan, maka tuas ini akan ketarik lagi sama CBS. Padahal tenaga pengereman depannya sudah pas gitu ya. Terus kita ngerem lagi pakai rem belakang, ketambahan tenaga remnya. Nah, padahal rem sudah pas, ditambahi, apa yang terjadi? Kelebihan tenaganya. Yang terjadi adalah jatuh. Ada cukup banyak ya yang jatuh karena kondisi ini. Ya, karena memang kelemahannya, walau secara desain tuas rem itu dirancang sedemikian rupa sehingga harusnya yang belakang dulu ya yang rem, dan tuas rem depan itu tidak kepake duluan. Yang terjadi kadang sebaliknya. Jadi itu ya bahaya, terutama untuk mereka yang remnya pakai depan dulu. Penulis dulu penganut itu, jadi ya pernah jadi korban, pernah delosor gara-gara ya itu tenaga remnya itu salah. Tapi sekarang penulis sudah kalau ngerem belakang dulu ya. Ya bukan karena CBS sih, tapi karena
keseringan jatuh delosor, makanya terus pindah jadi yang belakang dulu. Terus ada bahaya berikutnya, yaitu di jalan licin. Di jalan licin, mengerem yang aman itu adalah rem belakang. Apalagi kalau di tikungan. Karena apa? Karena ban depan ini gripnya lemah, apalagi kalau di motor matic. Motor matic beban itu paling banyak di belakang. Jadi grip ban itu yang paling besar itu belakang selama motor belum direm. Nah, di jalan licin ini perbedaan grip antara ban depan dan belakang ini makin ekstrim. Nah, sangat riskan sekali kalau sampai rem depannya itu ngerem. Dan rem CBS itu sepertinya disetel untuk jalan kering, bukan untuk jalan basah. Jadi ketika ada orang yang ngerem pakai CBS di jalan licin, yang terjadi adalah ban depan ini jadi tekanan remnya terlalu banyak, dan akhirnya yang terjadi adalah jatuh. Nah, ini juga banyak orang yang ketika lewat jalan licin ya memakai CBS jatuh karena tenaga yang dipergunakan untuk tuas rem depan itu ternyata di luar perkiraan. Padahal ridernya tidak menggunakan rem depan tapi hanya pakai CBS, tapi bisa jatuh. Ini juga bisa terjadi ya kalau CBS-nya juga kurang perawatan. Jadi CBS itu harus dirawat sehingga kekuatan rem antara depan dan belakang nggak boleh melewati batas tertentu. Nah, kalau sudah melewati batas tertentu jadi bahaya. Penulis nggak tahu apakah pengecekan rem ini jadi bagian servis rutin ya. Karena banyak juga ya yang merekomendasikan untuk mematikan sistem rem CBS ini. Nah, penulis juga termasuk salah satu yang menonaktifkan fungsi CBS di motor penulis yang di rumah. Mereka yang jadi korban itu juga ya pasti akan merekomendasikan mematikan CBS. Jadi ya bisa jadilah kebanyakan konsumen motor, pemilik motor Honda CBS itu telah menonaktifkan fungsi CBS. Jadi sesuatu yang aneh ya, karena ya fitur yang dibangga-banggakan, dipromo-promokan sebagai fitur keselamatan, tapi ternyata banyak konsumennya yang mematikan demi alasan keselamatan. Sebuah ironi sekali ya. Pingin selamat malah dimatikan, sementara pabriknya mengklaim kalau pingin lebih selamat harus diaktifkan. Ada beda kontras ya. Ya, menurut penulis beda kontras ini terjadi karena pabrikannya gak becus. Pabrikannya tidak melakukan uji lapangan, tidak melakukan pengecekan langsung di lapangan, tidak melakukan uji di Indonesia misalnya. Karena kalau melakukan uji di Indonesia pasti tahu lah, boleh nang Jepang kono kayak apa, tapi kalau di Indonesia sistem rem kombi brake itu sangat mengerikan. Tapi ya walau dibilang mengerikan itu, Honda ya pasti tetap akan berusaha memasarkan sistem kombi brake. Ya karena rangka yang mudah karatan, mudah patah saja tetap dipromosikan kan, walau sudah ketahuan beneran banyak yang rangkanya karatan sampai patah, tetap aja kan dijual. Ya sama, kombi brake itu juga sama, tetap dipromosikan walau bikin celaka. Dan ironinya ya, kalau di versi Vario
Kombi brake itu, versi kombi brake itu malah justru remnya nggak pakem, baik yang depan maupun belakang. Ada yang katanya ketika direm nyelonong gitu ya. Ironi ya, motor dengan kombi brake yang katanya biar lebih aman, tapi direm nyelonong. Penulis nggak pernah ngerasakan sendiri gimana rasanya nyelonongnya rem kombi brake Vario 160. Tapi sampai ada mengeluh seperti itu kan parah. Gak ono lah gunanya CBS itu. Mending gak usah CBS-an kalau hasil akhirnya adalah remnya jadi mudah nyelonong kayak gitu. Malah merugikan. Jadi ya penulis nggak bisa lihat apa manfaatnya dari CBS. Justru melihat jauh lebih aman motornya itu kalau tanpa CBS. Mungkin ada yang ngomong, loh gimana kalau dengan pabrikan-pabrikan Eropa? Mereka kan motornya juga pakai kombi brake juga, link brake juga. Beda ya, beda. Kalau yang di luar negeri itu yang di kombi itu tuas rem kanan ya. Ketika tuas rem kanan ditekan, diatur sehingga rem belakangnya juga kepake. Jangan samakan dengan kombi brake motor Honda Beat CJ. Ya wes lah, itu saja. Jadi penulis rekomendasikan, kalau memang mampunya beli yang versi kombi brake ya, karena sekarang kebanyakan motor Honda itu ditawarkan kombi brake untuk versi paling murahnya. Matikan kombi brake boh ya apa carane. Rem dibuat kerja normal seperti lumrahnya rem. Terus gak usah pakai kombi-kombian. Kalau mampu ya beli yang versi ABS. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.